Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerangka teoritis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Saya Andiani Firdaus selaku moderator pada diskusi kali ini, dan saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya Anissa Qurratu Aini dan Asmaul Khairani. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Asmaul Khairani. Baiklah, terima kasih kepada Andiani yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi kita pada hari ini. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu jelaskan fungsi kajian teori dalam penelitian. Sebelum saya menjelaskan fungsi kajian teori dalam penelitian, saya akan memaparkan terlebih dahulu konsep dari kajian teori itu sendiri. Suatu teori terdiri dari atas seperangkat proposisi yang saling berkaitan. Keterkaitan tersebut tersusun dalam suatu sistem yang memungkinkan kita mempunyai pengetahuan yang sistematis tentang suatu peristiwa. Oleh sebab itu, dalam hubungan ini, Kerlinger menyatakan bahwa masing-masing proposisi atau definisi atau konsep saling menerapkan sehingga kita memperoleh gambaran yang bulat dan utuh tentang suatu peristiwa. Ciri ketiga dari teori adalah beberapa di antaranya dapat diuji secara empiris. Pengujian secara empiris inilah yang menjadi tugas metodologi penelitian. Teori yang tersusun secara sistematis mempunyai beberapa fungsi tertentu. Adapun fungsi dari kajian teori ini ialah yang pertama yaitu fungsi eksplanatif atau fungsi menjelaskan. Suatu teori harus mampu menjelaskan hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lain yang terdapat dalam pengalaman empiris. Jika peristiwa yang satu adalah menurunnya nilai rupiah dibandingkan dengan valuta asing, dan peristiwa lainnya adalah menurunnya permintaan terhadap saham di pasar bursa, maka teori berusaha mencari dan menjelaskan hubungan di antara dua peristiwa ini. Eksplanasi adalah pernyataan tentang hubungan tertentu untuk menggambarkan sejumlah kegiatan atau fenomena yang teramati. Adapun fungsi yang kedua dari suatu teori adalah fungsi prediktif atau fungsi peramalan atau perakiraan. Jika suatu teori dapat menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan pendapatan masyarakat, maka ia dapat pula memperkirakan tingkat pendapatan suatu masyarakat dengan perkembangan pendidikan tertentu. Eksplanasi bersifat positif, tetapi prediksi bersifat probabilitas. Jika langit mendung dengan awan hitam yang menutupinya, maka akan turun hujan. Langit mendung adalah fakta, kenyataan yang dapat diukur sesuatu yang positif karena adalah sesuatu yang terjadi. Tetapi hujan turun masih bersifat kemungkinan, belum tentu terjadi. Nah, inilah salah satu contoh dari fungsi prediktif ini. Adapun fungsi yang ketiga yaitu fungsi kontrol, di mana teori tidak hanya menjelaskan dan memperkirakan, namun juga mengendalikan peristiwa supaya tidak mengarah pada hal-hal yang negatif. Adapun rumusan masalah yang kedua yaitu buatlah macam-macam sumber yang dapat digunakan dalam menyusun kajian teori. Nah, adapun sumber yang dapat kita gunakan untuk menyusun kajian teori, yang pertama yaitu jurnal penelitian. Dalam jurnal, ada beberapa hasil penelitian terpilih yang diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan yang baru. Adapun sumber yang kedua yaitu buku. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian besar bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten di bidangnya. Adapun sumber yang ketiga yaitu surat kabar atau majalah. Media cetak ini merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana. Kita dapat mencantumkan referensi kajian pustaka dan berbagai berita dari artikel yang ada di surat kabar maupun majalah. Dan sumber yang keempat yaitu internet. Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di bidang informasi, sehingga para peneliti dapat langsung mengakses internet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai negara dengan sangat cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rani, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Qurrataini. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah atau pertanyaan mengenai bagaimana cara memilih dan menyusun kajian teori.
Dalam Jurnal Teknologi Pendidikan karangan N.C. Surahman tahun 2020, langkah-langkah melakukan kajian teori menurut Gold et al. Tahun 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari sumber utama yang dapat dirujuk dari artikel jurnal, buku-buku, laporan penelitian, dan publikasi lain yang dapat digunakan sebagai rujukan utama. Yang kedua, menggunakan sumber tambahan dari hasil pemikiran seseorang yang ia rangkum dari berbagai rujukan dengan mengkaji secara mendalam. Yang ketiga, membaca sumber utama. Setelah semua sumber teridentifikasi, maka selanjutnya peneliti harus membaca seluruh sumber bacaan untuk menemukan berbagai cara pandang tentang riset yang akan dilakukannya. Yang keempat, mensintesis bahan bacaan. Tahap ini merupakan tahapan penting karena biasanya peneliti tergoda untuk melakukan copy-paste dari rujukan yang dibacanya. Padahal semestinya peneliti tersebut melakukan kajian analisis dan mengkomparasikannya dengan hasil penelitian lainnya. Sugiono 2014 juga mengatakan bahwa secara umum langkah-langkah untuk dapat melakukan kajian teori sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, mencari sumber seperti buku, jurnal, kamus, laporan penelitian, dan sebagainya. Yang ketiga, lihat referensinya dan pilih yang terkait dengan topik yang ditulis. Yang keempat, cari dan bandingkan teori variabel dari berbagai sumber bacaan. Yang kelima, baca seluruh isi topik yang sesuai dengan variabel. Yang keenam, deskripsikan teori dengan bahasa sendiri. Dan yang ketujuh, jangan lupa cantumkan sumber yang dikutip. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah atau pertanyaan mengenai bagaimana hubungan antara kajian teori dengan hipotesis. Hipotesis bersumber dari teori dan tinjauan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pernyataan hubungan antara variabel yang dirumuskan dalam hipotesis merupakan dugaan sementara suatu masalah yang didasarkan pada hubungan yang telah dijelaskan dalam kerangka teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian. Sebab teori yang tepat akan menghasilkan hipotesis yang tepat untuk digunakan sebagai jawaban sementara atas masalah yang diteliti atau dipelajari dalam penelitian. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak, Anissa. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Nah, berikut di PowerPoint kami akan menampilkan contoh dari kerangka berpikir. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kritik, saran, tambahan maupun pertanyaan, akan kita lanjutkan di sesi diskusi. Saya Andiani Firdaus beserta seluruh kelompok 5 mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.